Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar tentang pola kalimat. Kita akan belajar teori tentang pola kalimat. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Mari kita pelajari pola kalimat ini. Kalimat itu adalah rangkaian kata minimal terbentuk dari subjek dan predikat. Ini adalah kalimat. Misal, saya makan. Terdiri dari subjek dan predikat. Ini dinamakan kalimat. Kalau seperti ini, orang yang berbaju merah. Nah, kalau seperti ini, apakah ini dikatakan kalimat? Tidak, karena ini hanya terdiri dari orang yang berbaju merah. Ngapain, belum jelas. Ini masih terdiri dari subjek, belum ada predikatnya. Kalau ditambah minum, nah, baru menjadi suatu kalimat, sudah bisa dipahami. Kalau hanya cuma subjek, orang yang berbaju merah, kita belum jelas ngapain baju merah, orang yang berbaju merah, nggak paham. Jadi kalimat itu suatu yang jelas gitu loh. Ada subjek dan ada predikat, minimal itu. Nah, tapi nanti ada di dalam kalimat ini ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, ini adalah penyusun dari kalimat. Subjek itu apa, predikat itu apa, objek itu apa, pelengkap itu apa, keterangan itu apa. Nah, insya Allah akan kita bahas habis ini. Kita bahas yang pertama adalah subjek. Subjek itu adalah pelaku yang melakukan pekerjaan. Subjek itu adalah subjek. Subjek itu terdiri dari kata benda. Jadi di sini subjek itu terdiri dari kata benda. Kata benda ini bisa berbentuk gimana tulisan makhluk hidup, makhluk hidup seperti hewan, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Kalau manusia, nama orang, Ani, Rudi, Sinta. Kalau hewan, kucing. Kalau tumbuhan, rambutan, atau macam-macam. Itu bisa menjadi subjek. Terus ada benda mati. Seperti meja, kursi, pensil. Nah, meja, kursi, pensil ini bisa menjadi subjek. Terus kemudian ada pula tempat lah, ada tempat. Misal pasar, terus kemudian mall. Gimana tulisan mall? Stasiun. Ini adalah tempat. Tempat ini termasuk kata benda. Ini bisa menjadi subjek. Paham kan? Apa itu subjek? Kalau kalian belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Setelah subjek kita bahas, kita beranjak ke pembahasan predikat. Predikat itu adalah kata kerja, kata sifat, kata benda, atau di sini ada lagi kopula. Apa itu kopula? Ya nanti insya Allah kita jelaskan. Yang penting predikat itu adalah kata kerja. Bisa terdiri dari kata kerja, kata sifat, atau kata benda, atau bisa terdiri dari kopula. Predikat itu adalah penjelas subjek. Jadi predikat itu adalah menjelaskan subjek. Misal, Ani. Nah, Ani ngapain? Kan belum jelas, kemudian dijelaskan dengan predikat. Predikatnya itu adalah makan.
Nah, baru jelas. Ani itu makan. Jadi predikat ini menjelaskan apa sih Ani, apa yang dilakukan Ani. Nah, subjek, penjelas dari subjek. Itu adalah predikat. Jadi predikat itu menjelaskan subjek. Orang yang berbaju merah ngapain? Minum atau duduk. Nah, duduk itu kan menjelaskan kegiatan dari orang yang berbaju merah atau subjek, menjelaskan subjek. Predikat terdiri dari kata kerja. Kata kerja. Oke, ini saya hapus. Kita bahas yang kata kerja dulu. Kalau kata kerja kan sudah umum. Kata kerja. Seperti makan, minum. Sesuatu kata kerja pokoknya. Berlari. Contohnya, Ani makan, minum, dan lain sebagainya. Ini adalah kata kerja. Ini adalah predikat, sedangkan ini adalah subjek. Ini predikat yang terdiri dari kata kerja. Kemudian ada yang kata sifat. Kata sifat. Kata sifat itu bisa menjadi predikat. Kata sifat itu apa saja? Misal, kata sifat itu cantik, ganteng, rajin, lucu. Nah, cantik, ganteng, lucu. Misal, Ani cantik. Ini adalah subjek. Ini adalah predikat. Adik ganteng, ini subjek. Ganteng, predikat. Terdiri dari kata sifat. Adik rajin, adik lucu. Nah, ini bagian subjeknya, sedangkan ini predikatnya yang terdiri dari kata sifat. Pokoknya kata sifat itu sesuatu yang bisa, di depannya itu ada kata sangat, itu bisa. Misal, sangat cantik kan bisa. Sangat ganteng, sangat rajin, sangat lucu. Itu berarti kata sifat. Kalau bisa dimasuki kata sangat. Kalau makan kan, masa bisa dimasukkan kata sangat makan? Kan nggak enak. Nggak pas. Jadi, makan itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Terus yang ketiga. Ketiga, kata benda. Kata benda ini bisa menjadi predikat. Kok bisa? Ya, misal. Contohnya, guru. Terus, polisi. Selegram. Apalagi? Nah, contohnya tentara, TNI. Nana, guru. Nana, polisi. Nana, selegram. Nana, TNI. Nah, Nana ini adalah subjek, sedangkan guru, polisi, selegram itu adalah predikat. Predikatnya terdiri dari kata benda. Guru itu kan kata benda, polisi kata benda, selegram kata benda, TNI kata benda. Ini biasanya profesi, kata benda. Terus kemudian kopula. Kopula itu apa? Kopula itu adalah kata yang menyambungkan antara subjek dengan pelengkap. Contohnya adalah, ialah, yaitu. Nah, itu adalah kopula. Adalah, ialah, yaitu, itu merupakan predikat. Ani adalah, Ani adalah subjek, adalah predikat. Itu ya. Ani adalah, kemudian di belakangnya ini misal guru. Nah, ini jadi pelengkap. Ani adalah guru. Predikat bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke objek. Kalau belum
dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Objek. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai kerjaan. Sesuatu yang dikenai pekerjaan itu adalah objek. Nah, objek itu terdiri dari kata benda. Ya, tadi itu kata benda, ada yang makhluk hidup, ada benda mati, atau pasar bisa untuk menjadi objek. Objek itu terdapat setelah predikat. Itu namanya objek. Misal, saya makan nasi. Nah, saya ini subjek, makan predikat, nasi adalah objek. Nasi ini objek, terdapat setelah predikat. Predikatnya adalah makan. Setelah predikat, baru objek. Gitu ya. Objek itu terdapat setelah predikat. Terus kemudian, kalau predikatnya gini. Ini objek itu terdiri dari kata benda. Terus setelah itu kata bendanya ini muncul setelah predikat. Dan predikatnya ini harus bisa dipasifkan. Nah, misal makan. Makan kalau dipasifkan itu berarti kan dimasukkan dengan dimakan. Nah, ini kalau bisa dipasifkan berarti setelah predikat itu adalah objek. Kalau predikatnya itu tidak bisa dipasifkan, setelah predikat namanya pelengkap. Kita bahas pelengkap. Pelengkap adalah sesuatu yang melengkapi atau menjelaskan predikat dan objek. Kalau pelengkap itu setelah predikat, maka pelengkap itu menjelaskan predikat. Contohnya, Ria adalah anak terakhir. Subjek, predikat, predikatnya terdiri dari kopula, dan ini adalah pelengkap. Ria adalah anak terakhir. Anak terakhir ini menjelaskan adalah. Kemudian temanku menjadi, ini predikat, seorang pelaut. Ini subjek dan ini pelengkap. Menjadi pelaut. Menjadi apa? Seorang pelaut. Menjelaskan dari predikat. Kemudian pelengkap ini juga menjelaskan objek. Kalau pelengkap ini setelah objek. Ciri-cirinya ada dua kata benda berdampingan. Misal, Ani membelikan nasi. Oh, ini. Ani subjek, membelikan predikat, Nia. Nah, ini kan kata benda, objek. Nasi bungkus. Nah, ini kata benda juga. Berarti ini adalah pelengkap. Nia itu adalah kata benda, sedangkan nasi bungkus ini juga kata benda. Ada dua kata benda. Kata benda dan ini kata benda. Kata benda berdampingan. Berarti yang depan adalah objek, yang belakang adalah pelengkap. Berarti pelengkap ini menjelaskan dari objek. Contoh kedua. Tia, subjek, membawakan predikat adiknya. Ini kan objek. Kemudian bekal. Bekal itu kan kata benda. Nah, ini berarti pelengkap. Nah, terus kemudian, kalau kopula itu kan predikat yang menghubungkan objek dengan pelengkap. Kalau predikat itu terdiri dari kopula, setelah kopula adalah pelengkap. Kalau ada dua kata benda, berarti satunya objek, satunya adalah
pelengkap. Itu adalah pelengkap. Nah, terus cara membedakan pelengkap dengan objek itu gimana? Kita membedakan predikat sama objek itu apa? Padahal kok predikat sama objek dengan pelengkap. Nah, gimana cara membedakan antara pelengkap atau itu objek? Caranya di predikatnya. Nah, predikat dipasifkan. Nah, kalau bisa dipasifkan setelah predikat itu adalah objek. Tapi kalau tidak bisa dipasifkan berarti setelah predikat pelengkap. Nah, predikat kalau pelengkap, predikat tidak bisa dipasifkan. Kalau objek, predikat bisa dipasifkan. Nah, contoh. Saya makan nasi. Nasi ini menjadi pelengkap atau objek? Nah, kita lihat predikatnya. Predikatnya ini kalau bisa dimasuki di berarti objek. Misal makan ini kan kata dasarnya makan. Kemudian makan. Makan ini dikasih dimakan. Nah, ini bisa. Berarti ini adalah objek. Semisal kalau makan ini saya ganti menjadi bermain atau main. Main. Nah, setelah main ini pelengkap atau penjelas? Pelengkap atau objek? Kita lihat, main itu adalah kata dasarnya, main. Kemudian kita beri kata dimain. Saya dimain nasi, kan nggak pas. Nggak cocok. Berarti nasi ini menjadi pelengkap. Contoh lagi. Apa lagi? Apalagi ya? Belajar. Belajar. Ini ada ajar. Nah, kita kan ajar. Kemudian kita buat B-nya diganti dengan diajar. Saya diajar, misal Ani diajar, Ani belajar apa ya? TWK. Nah, Ani adalah subjek, belajar. Nah, ini TWK-nya ini objek atau pelengkap. Kalau belajar itu bisa ditambahi di, kan kalau ditambahi di diajar. Ani diajar TWK kan nggak pas. Berarti ini adalah pelengkap. Karena B ini tidak bisa dirubah menjadi di. Kalau dirubah menjadi kan diajar kan nggak pas. Berarti TWK-nya adalah pelengkap. Seperti itu ya. Pokoknya predikatnya itu kalau bisa dikasih imbuhan di, maka setelah predikat adalah pelengkap. Tetapi saya ulangi, kalau predikatnya itu bisa dikasih awalan di, maka setelah predikat adalah objek. Tetapi kalau tidak bisa, predikatnya tidak bisa dikasih imbuhan di, maka setelah predikat adalah pelengkap. Itu cara membedakannya. Nah, yang ini kopula, predikat yang menghubungkan subjek dengan predikat yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Nah, seperti ini. Saya adalah guru. Adalah ini adalah kopula. Ini predikat. Predikat yang terdiri dari kopula
di belakangnya setelah predikat itu pasti adalah pelengkap. Ya, pasti itu pelengkap. Ani ialah polwan. Nah, polwan ini adalah pelengkap. Ini predikat. Predikatnya terdiri dari kopula. Oke, bisa dipahami apa itu pelengkap? Bagaimana membedakan antara pelengkap dengan objek? Bisa dipahami ya? Kalau gitu kita lanjut ke keterangan. Apa itu keterangan? Keterangan itu ya sesuatu yang menerangkan pada kalimat. Nah, di dalam ini contohnya dulu ya, contohnya. Contohnya, saya makan di rumah. Nah, di rumah ini adalah kata keterangan. Kata keterangan itu bisa terdiri dari kata keterangan sebab akibat, kata keterangan cara, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata keterangan tujuan. Kita bahas yang kata keterangan sebab akibat. Sasa, ini subjek, tidak masuk sekolah. Masuk sekolah. Karena, nah ini adalah karena dia kehujanan. Ini itu adalah kata keterangan. Alasan, sebab, akibat. Kalau ini adalah predikat, sedangkan ini objek atau pelengkap. Coba. Sasa tidak masuk sekolah. Ini objek atau pelengkap. Kita cek ya. Masuk. Kata dasarnya masuk. Kalau dikasih di masuk. Cocok gak? Sasa, sekolah tidak dimasuk. Jangan dikasih i, karena tidak boleh diimbui, karena ini menggunakan masuk kan. Nah, jangan diberi imbuhan, ya tetap seperti ini. Masuk, dimasuk. Kan nggak pas. Berarti sekolah itu adalah pelengkap. Nah, ini adalah keterangan sebab akibat. Ini bisa dikatakan anak kalimat. Karena ini bisa menjadi kalimat. Kalimat anak. Anak kalimat itu ya. Contoh kedua. Lia senang olahraga. Nah, Lia, subjek, senang olahraga. Senang, predikat, disenang. Kan nggak pas. Berarti ini pelengkap. Sehingga dia sehat. Nah, ini keterangan sebab akibat. Keterangan juga bisa terdiri dari keterangan cara. Contohnya, Pak Guru, subjek, mengendarai, predikat, mobil, objek, dengan cepat. Nah, ini dengan cepat adalah keterangan cara. Mobil ini objek atau pelengkap? Ya, kita coba tes. Mengendarai. Mengendarai. Pak Guru mengendarai mobil. Ini dirubah menjadi di. Karena itu kan imbuhan. Dikendarai. Nah, mobil dikendarai Pak Guru bisa. Berarti setelah predikat adalah objek. Contoh kedua. Bu Guru membagikan makanan secara adil. Bu Guru subjek, membagikan predikat, makanan, objek atau pelengkap. Ya, kita cek membagikan. Membagikan. Itu dirubah menjadi di. Berarti dibagikan. Kan nggak, yang belakang kan nggak ada penambahan apapun kan? Dibagikan boleh. Bisa. Makanan dibagikan Bu Guru. Nah, kan bisa. Berarti ini adalah objek. Secara adil, ini adalah keterangan cara. Ada lagi keterangan tempat. Kalau keterangan tempat, ya kita kayaknya sudah paham lah. Tempat ya tempat. Ya, contohnya, dia pergi. Dia pergi berlibur. Berlibur itu adalah pelengkap. Karena pergi, kalau dikasih di pergi kan nggak bisa. Berarti ini pelengkap. Kemudian ke, nah ada preposisi ke. Kalau ada preposisi ke, berarti
di sini adalah keterangan, bisa keterangan tempat. Contohnya yang kedua, di hutan ada preposisi di, berarti hutan ini adalah keterangan tempat. Para peneliti subjek sedang mencari. Nah, mencari ini adalah predikat. Hewan langka ini pelengkap atau objek. Ya, kita tes. Mencari. Mencari. Diganti di. Dicari. Hewan langka dicari para peneliti. Kalau bisa, berarti ini adalah objek. Lanjut ke keterangan waktu. Keterangan waktu itu yang menunjukkan waktu pada pagi hari lah. Ini waktu di pagi hari. Para pedagang subjek sudah mulai membersihkan tempat dagang. Nah, ini objek atau pelengkap, ini predikat. Nah, membersihkan. Diganti dibersihkan. Oh, bisa, berarti ini adalah objek. Pagi hari ini adalah keterangan waktu. Ada pada pagi hari, ada prosesi pada. Contoh berikutnya, pamanku, ini subjek, mengajak, predikat, temannya. Temannya ini predikat atau pelengkap? Mengajak. Ajak kata dasarnya. Diajak. Nah, berarti bisa dipasifkan. Berarti ini adalah objek. Pergi. Mengajak temannya pergi pada pukul. Nah, pada pukul 8 malam. Nah, ini adalah keterangan waktu. Kalau pergi ini menjadi apa? Pergi ini pelengkap atau apa, yuk? Nah. Kemudian keterangan tujuan. Nah, kalau keterangan tujuan itu contohnya Retno subjek belajar, predikat belajar, SKD. Nah, agar lulus ujian. SKD ini objek atau pelengkap? Ya, kita cek. Belajar. Kalau dipasifkan diganti diajar. Oh, nggak bisa, berarti ini pelengkap. Agar lulus CPNS. Nah, ini keterangan tujuan. Contoh nomor 2, nih ya, subjek dan teman-temannya. Nah, ini jadi satu, dan teman-temannya. Makan, predikat, supaya kenyang. Nah, ini adalah keterangan. Supaya kenyang. Keterangan tujuan. Itu tadi pembahasan tentang kalimat. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Keterangannya juga sudah dijelaskan. Kalian kalau belum memahaminya bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa klik like dan subscribe, share ke teman-teman yang lain agar bisa mensupport channel ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.